Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya menikmati hadirat Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Firman Tuhan katakan, Allah bertahta di tengah pujian umatnya. Amin. Haleluya. Tuhan belum pergi, saudara. Amin. Bukan cuma dalam pujian, tetapi tentunya lewat kebenaran firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Haleluya. Saya melihat, mana saudara? Bro Alvin? Oh, di belakang. Ada teman kita, sahabat kita, saudara. Apa namanya? Ada dua, betul. Ada dua, saudara. Jadi saya rasa fansnya ada di sini, Pak Tora sama Kano. Pak, terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah kita. Hal yang luar biasa, saudara. Tuhan baik bagi kita, amin. Lihat hujan tadi kayaknya, aduh Tuhan ini tanda-tanda ini gitu ya, saudara. Tanda-tanda Tuhan nggak izinkan saya ibadah gitu, saudara. Tanda-tanda alam, saudara. Kalau orang zaman dulu katakan yang main podcast kode alam gitu. Puji Tuhan, tapi ini bukan kode alam. Saudara, saya coba lihat file saya. Saudara pakai tag bukan karena sok-sokan, saudara, bukan karena gaya-gaya ya, saudara. Karena memang kemarin juga di pemuda saya katakan mata saya sudah agak ini, saudara. 15 tahun di laut melihatnya yang terang gitu, saudara ya. Sekarang ada 7 tahun kurang lebih di kantor, saudara, bukan di darat. Ya benar, kantor di darat. Melihatnya komputer gitu, saudara. Jadi matanya, jadi kalau ini kan bisa digedein, bisa diterangin gitu, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari tidak berlama-lama kita melihat dalam Mazmur pasal 23. Saya juga ada deg-degan juga di mana-mana di multimedia nih gitu, belum tayang ini gitu, saudara. Tapi mereka pasti terburu-buru dan datang tepat waktu itu. Amin, saudara. Mazmur 23 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri, saudara, biar makin semangat. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saudara, ini ada 6 ayat. Kita baca bersama-sama yuk. Gak usah bergantian deh, 6 ayat bersama-sama yuk, supaya sama-sama menangkap. Karena di saat kita membaca, kita juga mendengar. Amin. Mari kita baca dari judulnya. 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, saudara. Satu bagian yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya sepanjang minggu, saudara. Kalau sudah mau tugas khotbah itu kayaknya seminggu itu pasti biasa, saudara, susah tidur. Pasti Tuhan mau bagaimana, Tuhan mau sampaikan apa, Tuhan mau bicara apa, saudara. Tetapi saya kembali seperti Daud, saudara, memandang Tuhan sebagai apa. Kemarin ibadah pemuda remaja jam 5 sore, temanya adalah bahwa Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat.
kesanalah orang benar berlari dan diselamatkan. Amin. Bahkan juga Salomo menggambarkan siapa Tuhan. Daud menggambarkan siapa Tuhan. Bagaimana kita memandang siapa Tuhan kita, saudara. Walaupun mungkin kita melihat saudara-saudara di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, mereka tetap memandang sesembahan itu begitu tinggi dan begitu jauh. Tetapi Raja Daud sesuai dengan pengalaman pribadi, sesuai dengan apa yang dia alami, dia mulai menggambarkan siapa itu Allah. Dia melihat Allah itu sebagai gembala yang baik yang memelihara kehidupannya. Amin, saudara. Dan ibadah Jumat juga, saudara, judo. Saya katakan, saudara, mengingatkan lewat renungan firman disampaikan Ibu Gembala, bagaimana kita harus menyerahkan segala khawatir kita, supaya dia bertindak, dia melakukan sesuatu, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Saya sampaikan kepada Gembala bahwa kita harus mengkhotbahkan, do what you preach, preach what you do. Lakukan apa yang kau khotbahkan dan khotbahkan apa yang kau lakukan. Semuanya semua bukan teori, tetapi sesuai dengan pengalaman. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia menggambarkan dia adalah domba, dia adalah peliharaannya Bapa, dia adalah gembala bagi kita. Amin, saudara. Pengalaman kita membuat Allah sebagai gembala, membuat kita semalam merasa nyaman, sehingga Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, bahkan tak kekurangan aku, saudara. Ia membaringkan aku kepada rumput berhijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Konteks gembala adalah yang bertanggung jawab, saudara. Kalau Daud katakan Tuhan adalah komandanku, mungkin tiap hari Daud akan suruh puasa. Kalau Daud katakan Tuhan adalah semionku, mungkin tiap hari Daud digamparin, saudara. Tetapi karena Daud membuat Allah sebagai gembala, menempatkan Allah sebagai gembala, sehingga dia percayakan hidupnya kepada Allah sebagai gembala, saudara, yang memelihara kehidupan dia siang dan malam. Amin, saudara. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Daud menggambarkan gembala juga sebagai Bapa yang menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, saudara, menuntun ke jalan yang benar. Di tengah-tengah kita tahu dunia penuh dengan tipu menipu, saudara, prank memprank, saudara, bohong membohongi, culas menculasi, jorok menjoroki, saudara. Kita sekarang malah tidak bisa percaya lagi kepada orang lain di sekitar kita. Saya pernah sampaikan, saudara, kita tidak bisa membuat orang penipu bertobat, kita tidak bisa membuat pembohong bertobat, kita tidak bisa membuat orang jahat bertobat, tetapi kitalah yang bertobat untuk tidak percaya lagi kepada omongannya. Amin, saudara. Ada yang bisa membuat pembohong bertobat? Mungkin bisa, tetapi lebih baiklah, udahlah, lebih baik saya yang bertobat, tidak usah lagi percaya sama kau, kan gitu, saudara. Di Medan banyak, saudara, di sini tidak ada. Amin, saudara. Saya mau menggarisbawahi yang ayat 4, saudara. Ini konsentrasi kita pada saat siang hari ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ternyata Daud memiliki pengalaman. Dia ada dalam lembah kekelaman. Dia ada dalam bayang-bayang maut, saudara. Dia sedang dikejar-kejar kematian, saudara. Dia pernah mengalami itu sekalipun dia seorang raja. Dia pernah mengalami ancaman, dia pernah mengalami teror, saudara. Saudara pernah mengalami ancaman, saudara? Pernah, om. Dari mana? Dari pemilik kontrakan. Gitu, saudara, ya pernah. Itu ancaman, saudara. Itu teror. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia katakan aku tidak takut bahaya, karena dia menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Dia memberikan satu gambaran bagaimana dia dulunya
adalah seorang gembala kambing domba yang tidak banyak, saudara. Dia memelihara begitu baik, menjaga begitu baik, membawa kambing domba itu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan dia betul-betul memperhatikan domba itu siang dan malam. Dan itulah yang dia percaya. Dia menempatkan Allah sebagai gembala. Dan dia percaya Allah Israel tidak pernah terlelap. Amin. Selalu memelihara. Amin, saudara. Sekalipun kita sering terlelap, saudara. Ya. Bung lagi di mana? Maaf om, lagi ketiduran. Itu terlelap, saudara. Tetapi Allah Israel tidak pernah terlelap, saudara. Dia selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Terlelap itu enak, saudara. Amin. Paling nyaman, apalagi lagi hujan, ya saudara. Mau dunia tungkir balik, saya tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau gitu, saudara. Makanya saya sampaikan kalau lagi beston hamba Tuhan, saudara, saya bilang, om, jangan suruh saya pimpin pujian. Kalau beston hamba Tuhan saya pimpin pujian, saudara, aduh, ngeri, saudara. Saya lebih baik suruh khotbah. Karena kalau membawa orang untuk nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, aduh, itu karena berat. Kalau ada orang yang begini aja, so kita udah keringatan nih, masih begini aja gitu, saudara. Aduh, kayaknya ada yang salah di lagunya, mana gitu, saudara. Tapi kalau khotbah, saudara, waktu mereka tertidur semua, saya senang, saudara. Kalau mereka tertidur dalam hadirat Tuhan, amin. Menikmati suara Tuhan, gitu, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini yang sedang kita cari. Bagaimana dia menempatkan Tuhan sebagai gembala, saudara. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia ada dalam lembah kekelaman? Di awal dikatakan Tuhan menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kok tiba-tiba dikatakan aku dalam lembah kekelaman? Kok seperti gak nyambung? Ayat di atasnya begitu indah gembala itu, begitu sempurna gembala itu. Tiba-tiba di ayat yang kita baca, saudara, dia menuntun. Bahkan apa? Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di mana gapnya ini, saudara? Kan jadi aneh. Dari ayat 3 ke ayat 4, gapnya di mana? Kok bisa dia ada dalam lembah kekelaman? Kok bisa dia ada dalam depresi? Kok bisa dia dalam stres berat? Di mana, saudara? Kita melihat dalam Yesaya 53 ayat 6. Saudara perhatikan. Mari, Bung Gondrong. Ada yang gondrong di sini, ada yang botak di sana, saudara. Kemarin ada yang gondrong datang juga nih, Jumat. Mana Bung Andri? Temennya ada yang gondrong kemarin. Pak, kita kalau si gondrong nanti panggil kasih mereka trio bertiga. Oke. Ayat 6, Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Tadi digambarkan Daud seperti domba, kita seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, Yesaya menggambarkan bahwa kita sesat seperti domba. Kenapa? Karena masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Coba bayangkan ada seorang gembala, Daud seorang gembala kambing domba. Dia sedang berdiri menuntun domba, saudara. Tetapi ada domba yang mengambil jalannya sendiri. Ada domba yang tidak ikut aturan, saudara. Ada domba yang tidak ikut suara gembala. Ada domba yang tidak mau dengar-dengaran. Ada domba yang sedang apa, saudara? Sedang pengen cari tahu. Gitu, saudara. Kalau begini, bagaimana? Alexa dan Tora itu pernah tersesat di mall, saudara. Hilang. Bayangkan anak hilang di mall, saudara. Kemana nyarinya? Kalau diumumkan di satpam nanti ada anak yang hilang, pas kita ke sana ternyata beda, tapi jadi anak yang tertukar gitu. Kok anak saya putih yang datang hitam gitu, saudara. Kita sering hilang, saudara. Kita sering tersesat. Kita sering masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran, kita tahu suara Tuhan, kita tahu jalan Tuhan, kita tahu cara Tuhan sudah menuntun ke air yang tenang.
sudah menuntun ke rumput yang hijau, sudah menuntun ke tempat yang Allah mau. Tetapi kita seperti domba, sesat, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ada banyak kali kita saudaraku mengambil jalan kita. Kita mau ini jalan pintas, kita pikir ini jalan yang terbaik, kita pikir ini tujuan yang terbaik, kita pikir ini arah yang terbaik, saudara. Di ujungnya kita baru menyadari bahwa kita ternyata tersesat, saudara. Kita sudah meninggalkan kasih karunia, kita sudah meninggalkan ibadah kita sudah meninggalkan doa kita sudah tidak pernah lagi talenta kita, saudara. Kita sudah melupakan semuanya. Kita mencari jalan kita sendiri demi kepentingan kita sendiri, sehingga Yesaya katakan kita tersesat seperti domba karena kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Ada tuntunan gembala yang siang dan malam menuntun kita, saudara. Ada perhatian gembala, ada mata gembala yang melihat. Dia gembala. Daud katakan dia gembala, saudara. Saya nggak bisa melihat saudara siang dan malam, apalagi malam, mati lampu nggak bisa, saudara. Tetapi ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Ada Tuhan yang kita tempatkan sebagai gembala yang memperhatikan kita, yang mengerti setiap kebutuhan kita. Tetapi kadang-kala di saat Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa saudaraku dia berjalan dalam lembah kekelaman? Karena dia tersesat. Dia mengambil jalannya sendiri. Dia melakukan dengan caranya sendiri. Dia tidak menempatkan Allah sebagai gembala. Dia tempatkan Allah udah dikesampingkan nomor 2, saudara. Dia cari sumber yang lain untuk menghibur dia. Di saat Saul pernah butuh penghiburan, Saul mencari Molok, Saul mencari sembahan lain. Tetapi di saat Daud datang menghibur, itulah penghiburan sejati. Di saat Daud memainkan kecapi, Roh Tuhan mengurapi Saul lagi. Saul tenang. Karena apa? Karena ada hadirat Allah menjadi sumber dari ketentraman. Tetapi di saat kita mengambil jalan kita sendiri, mari kita perhatikan Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, saudara. Injil Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, saudara. Di saat kita tersesat, kita lupa. Di saat kita meninggalkan kasih karunia, kita mulai mengambil jalan kita sendiri. Kita lupa ada pencuri datang, saudara. Kita tidak lagi di tangan gembala yang baik itu, tetapi ada pencuri yang datang, yang kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mau katakan, di luar Tuhan, saudara, tidak ada hal yang abu-abu. Di luar Tuhan adalah ketidakbenaran. Saya sampaikan kepada pemuda tadi malam, kita sebagai pemuda menempatkan Tuhan sebagai menara yang kuat, seperti di lagu kita mendengar firman Tuhan. Sungguh indah Tuhan, tempat perlindungan bagi hati yang terluka, bagi semua yang membutuhkan, saudara. Bagaimana orang, saudara, sedang mencari ketenangan di tempat lain. Saya ngobrol dengan banyak teman, saudara. Dia katakan, bro, saya punya teman itu seorang yang begitu bijaksana. Saya bilang, saya pengen tahu orang bijaksana. Saya boleh ngobrol, sudah bertiga, berempat ngobrol. Di ujungnya saya mulai mengerti bahasanya. Ternyata dia dikatakan guru spiritual. Waduh, saya bilang ini dari bahasanya kita sudah mengerti. Aduh, ini udah menyimpang. Kata-katanya seperti bijaksana, tetapi kita bisa peka. Oh, ini guru spiritual. Guru spiritual, bahasa lain paranormal. Paranormal bahasa lain dukun, saudara, datu. Ini manusia zaman sekarang sudah dipelesetkan, saudara. Saya percaya Bro Alvin gak punya teman seperti itu, ya bro ya? Gak punya. Ada saudara menghadap guru spiritual. Saya yakin saudara, kalau apalagi zaman pilkada, pejabat, artis, dia selalu katakan, saya punya guru spiritual. Guru spiritual paranormal, saudara. Paranormal apa? Dukun, selesai. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tidak ada pihak lain, saudara, yang bisa memberikan kita ketenangan, ketentraman,
tidak ada pihak lain, tidak ada gembala KW, saudara. Tidak ada gembala-gembalaan, saudara. Di saat kita meninggalkan gembala yang setia, Tuhan katakan di sana ada pencuri yang kerjanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Tujuan pihak lain tidak lain adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri damai, mencuri berkat, mencuri bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau dan saya. Kita pikir gak ada yang dicuri kok. TV di rumah gua aman, bukan, saudara, bukan itu. Mencuri bisa mencuri keselamatanmu, saudara. Firman Tuhan kata, apa gunanya engkau memiliki segala sesuatu di dunia ini kalau engkau kehilangan keselamatan? Kita ingat zaman Daniel, saudara. Di saat Israel dijajah oleh Babel, bagaimana Babel mencuri orang-orang terbaik dari Israel, mencuri orang-orang paling pintar dari Israel, mencuri pemuda-pemuda cemerlang dari Israel, saudara, dia angkut ke Babel, dia didik untuk menjadi bakal pejabat mereka. Tapi untuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ada dalam perkenanan Tuhan, tetap tegar. Mereka katakan sekalipun mereka mengancam, dikatakan beralasan pendidikan, meskipun mereka memberikan fasilitas yang lengkap, kalau kami tetap menyembah Allah, kami tidak mau makan makanan mereka, kami tidak mau ikut sesembahan mereka, kami tidak mau ikut aturan mereka, karena kami punya keyakinan yang teguh. Di saat kami kudus, hidup berkenan, ada Tuhan yang menolong kami, amin. Sehingga mereka, firman Tuhan katakan, tercatat 10 kali lebih pintar dari semua mereka ada dalam didikan itu waktu itu. Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala. Kadang orang lupa menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan mereka. Orang lupa, orang kembali seperti orang lain di sekitar, menempatkan Tuhan yang udah sesembahan aja. Hubungan yang begitu dekat dengan Allah yang disembah hanya kita, amin. Allah kadang datang sebagai gembala dalam kehidupan kita. Allah datang sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Bahkan di pihak lain Allah datang sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kurang apa, saudara? Tetapi Yesaya katakan kita sesat seperti domba. Karena apa? Karena kita masih mengambil jalan kita sendiri. Kok kurang apa gitu ya pemeliharaan Allah? Masih kita mencari jalan kita sendiri. Ujungnya kita sesat. Tetapi konsekuensi harus dihadapi, saudara. Mari perhatikan Mazmur 119 ayat 67, saudara. Mazmur 119. Ya, mari. Mazmur 119 ayat 67 dan 68. Kita lihat firman Tuhan katakan apa? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ini yang aku, saudara. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Berarti mana dulu? Menyimpang dulu atau tertindas dulu? Tertindas dulu? Menyimpang dulu dia. Dia cari jalannya sendiri dulu, cari caranya sendiri dulu, cari gayanya sendiri dulu. Sehingga Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi berbalik lagi, saudara. Berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin. Daud katakan, sebelum aku tertindas dalam lembah kekelaman, aku itu menyimpang. Dia ngaku, saudara. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sekarang dia percaya lagi kepada suara gembala itu, janji Tuhan itu. Tuhan, engkau baik dan berbuat baik. Tuhan, ajarkan lagi lah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin. Jangan sampai semakin menyimpang, semakin jauh. Udah susah, bro, sini bro, kejauhan. Udah makin menyimpang, makin jauh. Bro, kejauhan. Udah akhirnya ke laut. Jangan sampai terlalu jauh menyimpang. Hanya saudara
Tuhan pun menggambarkan kita sebagai anak. Bukan hanya Dia sebagai gembala yang memelihara kehidupan kita, tetapi juga sebagai anak. Mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 5-11. Ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang diberbicara kepada kamu seperti anak-anak? Jadi Bapa menganggap kita anak-anak, saudara. Hai anak-anakku, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, banyak orang anggap enteng, udahlah gitu, biasanya itu namanya pendeta khotbah kayak gitunya, apa kerjanya kan gitu, saudara. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Udah 100 kali ku dengar itu kan gitu. Itu terus diomongin, 100 kali ku dengar. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ini domba yang sesat tadi, saudara, yang mencari jalan sendiri. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena kita anak. Jadi digambarkan Bapa Allah itu gembala bagi kita, Allah itu adalah Bapa bagi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, gampar-gampar sayang, saudara, dari ayah, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi digambarkan kalau Bapa kita itu secara jasmani kita hormati, mungkin kita takuti, kita segani, lebih lagi kepada Bapa kita di sorga, Bapa segala roh. Amin. Supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, Bapa jasmani, sesuai dengan apa yang dianggap baik. Tetapi Dia, Allah, Guru besar, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ada konteks proses pengudusan di sana. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Sakit banget, sakit hati gue gitu, saudara ya. Gue dianggap apa? Kesek, nah gitu. Tetapi duka cita, tentunya. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ujungnya adalah menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada kita yang dilatih, saudara, oleh Tuhan. Kadang kita masuk didikan Tuhan, saudara, kita tidak dihormati, kita tidak dihargai, kita merasa aduh kita tidak diperhatikan, kita merasa aduh ini ada yang salah. Dianggap apa gue gitu, saudara. Tetapi saudara, inilah ganjaran yang mungkin Allah sedang proses dalam kehidupan kita. Karena kita bukan anak gampangan, karena kita adalah anak Allah sendiri, dan Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dari kita kecil, dari rohani kita kecil, dari kita masih belum kenal apa-apa, masih belum mengetahui apa-apa, sampai kita mulai mengerti, kita punya hikmat, kita punya talenta, Tuhan percayakan banyak hal. Itu adalah proses kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mengenal kita jauh sebelum kita ada. Dan itulah proses Tuhan, saudara. Saya ingat firman Tuhan pada saat awal tahun, saudara, bahwa bagaimana penjunan itu membentuk tanah liat itu, saudara. Kalau rusak, tanah yang sama dibentuk lagi. Bukan tanahnya dibuang, cari tanah lain, ambil tanah tetangga, biar kubentuk. Bukan, saudara. Tanah yang sama yang dibentuk. Rusak, belum mantap, lekukannya belum bagus, dia ambil lagi, dia bentuk lagi tanah yang sama. Bukan tanah orang diambil, saudara. Bukan tanah yang sama, dibentuk lagi, dibentuk lagi, dibentuk lagi. Itulah dikatakan mereka yang dilatih, kita yang dilatih oleh Tuhan. Dan saudaraku, Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin, saudara.
Seberapa banyak kita menempatkan Allah sebagai gembala dalam kehidupan kita? Seberapa banyak kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Allah? Apakah kita terlalu banyak mempercayakan hidup kita kepada pengalaman kita, kepada hikmat kita, kepada koneksi kita, mempercayakan hidup kita kepada sudah biasa ambil jalan ini? Tetapi ternyata di ujungnya kita sesat. Karena apa? Karena ada pencuri yang sedang mengintip kita siang dan malam, mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Kalau kita sudah mengerti, oh ini sepertinya bukan saya lagi, ini sepertinya bukan aku lagi Tuhan, aku tidak merasa apa-apa, aku sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan, aku sudah kehilangan koneksi dengan Tuhan, itu artinya engkau sudah tersesat, saudara. Kalau kita mengambil zaman kita yang membuat kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, kita bahkan kehilangan jati diri kita yang seharusnya kita orang yang selalu memuji Tuhan, yang selalu berdoa, tetapi ternyata jalan ini kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau katakan itu tanda-tanda kita sudah ada jalan yang sesat. Cepat kembali datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Tempatkan dirimu sebagai gembala, tempatkan Allah sebagai gembala dalam kehidupan kita. Dan dia memang senang memelihara kita. Dia senang memperhatikan kita. Bahkan dia terlalu dekat dengan kita. Amin, saudara. Ada yang merasa Tuhan jauh dari kita? Susah nyari Tuhan. Kan Tuhan ada di Pluto. Gak ada, saudara. Kita lihat pembacaan ayat tadi, saudara, bagaimana Raja Israel menghancurkan semua berhala-berhala, semua pernak-pernik, menghancurkan karena mereka merasa sudah tersesat, karena mereka merasa sudah jauh dari Tuhan, karena mereka merasa ini bukan gue, aku bukan seperti bangsa Israel lagi, umat kesayangan Tuhan aku bukan, makanya dihancurkan, sudah hancurkan semuanya, dan mereka kembali menyembah Allah yang benar. Ibrani 13 ayat 20, saudara. Ayatnya masih banyak, saudara. Ibrani 13 ayat 20. Sudah muncul, Bung. Luar biasa. Tumpang tangan seperti ini. Maka Allah damai sejahtera. Yesus damai, saudara, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Jadi dia gembala agung segala domba, saudara. Apapun kita, mungkin kita merasa domba yang kurus, domba yang gemuk, domba yang botak, domba yang bertanduk, segala domba, dia gembala agung kita. Amin. Domba hitam, domba putih, sama semua dia gembala agung bagi kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia gembala agung yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Saudara, ini tandanya kita dalam pemeliharaan gembala yang agung. Amin. Bahwa kita dibawa kembali dan kita diperlengkapi dengan segala yang baik. Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada gadamu dan tongkatmu. Saudara tahu apa itu gada? Ulekan? Bukan, saudara. Martil besar. Itu gada. Pemukul. Saudara tahu apa itu tongkat? Itu tongkat panjang untuk menuntun, mengarahkan. Tetapi tetap ada gada, saudara. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi bukan untuk gada itu bukan untuk dipukulkan kepada domba, bukan, tetapi untuk menjaga dari segala bentuk ancaman. Selama tongkat itu menuntun, ada gada yang menghalau
musuh di luar. Tongkat itu menuntun, gada menghalau musuh dari luar. Gada bukan untuk kita, tetapi sekalipun kita dituntun dengan keras, saudara, diarahkan, itu karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Karena kita adalah peliharaannya Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Allah. Sehingga Daud menggambarkan, dia, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tujuan Tuhan sempurna, saudara, untuk menuntun kita kepada rumput yang hijau. Kita baca lagi terakhir untuk kita bisa semakin mengerti Tuhan itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ini sebagai bukti. Uji dirimu, apakah kita mengalami ini? Kalau kita mengalami ini, berarti kita bukti kita sedang dalam pemeliharaan gembala yang baik itu. Ia menyegarkan jiwa, yang menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bahkan saudara, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi ada kebajikan, ada kemurahan, ada keberuntungan, saudara, selalu mengikuti. Ada berkat mengikuti, ada hoki mengikuti, ada cuan mengikuti. Amin. Bukan ada sial mengikuti, aduh sial kali aku gitu. Asal ketemu sial kali aku. Ternyata sial mengikuti dia, saudara, bukan kebajikan dan kemurahan. Kalau kita selalu bertemu sial kali aku, ngeri kali aku, sial kali aku, berarti itu tanda kita sedang sesat, tidak ada dalam pemeliharaan gembala. Mari kembali, saudara. Sering dengar orang kan, sial kali aku tadi mana? Tinggal tempatku diangkut. Apa-apa, aduh sial kali aku. Itu artinya sial mengikuti dia. Tetapi firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yang terakhir, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita diam di hadirat Tuhan. Kita diam di mana Tuhan hadir. Kita diam di rumah Tuhan. Bukan sementara, bukan pada saat tertentu, tetapi sepanjang masa. Amin, saudara. Inilah bentuk kesempurnaan pemeliharaan gembala. Sekalipun kita pernah mungkin tersesat, mungkin kita sedang dalam didikan Allah, ada tongkat yang menuntun kita. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Mari kita berdiri, saudara.